Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku dimanapun kalian berada, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggal 17 Agustus kemarin kita sudah sama-sama memperingati sebagai tanda dan bukti bahwa kita sudah mengalami atau sudah pada tempatnya, yaitu dalam keadaan bebas dari penjajahan. 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Dan sekarang kita semua menghitung sudah berapa usia kita, lantas apa yang sudah kita berikan kepada negara ini. Minimal kita semua memiliki cita-cita yang baik, yang bagus gitu ya anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, khususnya seluruh kelas 12 SMK Teknologi, jurusan TPSM, jurusan TKJ, jurusan OTKP dan Teknik Logistik. Hari ini pertemuan pertama dalam pembelajaran di Lembaga Karakter Center yang berbasis video melalui channel YouTube ya. Hebat, alhamdulillah. Pertemuan pertama diawali dengan sebuah pembelajaran melalui jaringan internet, sehingga kita semua cukup belajar dari rumah, tidak perlu datang ke sekolah. Kalian sudah kita manjakan, alhamdulillah. Ini sungguh nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tetap kita semua sama-sama berdoa semoga ujian yang diberikan Allah kepada kita semua, yaitu berupa pandemi COVID-19 yang diturunkan ke seluruh penjuru dunia, bahkan ya hampir semua negara merasakan ujian tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera menarik kembali ujian tersebut sehingga dunia kembali normal. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan dibahas pada video kali ini, mari kita sama-sama berdoa, khususnya untuk diri kita, umumnya untuk semuanya, baik itu keluarga kita, orang-orang terdekat kita, muslim dan muslimat. Mari kita bersama-sama berdoa dalam hati sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku yang budiman, adapun pembelajaran pertama bersama Bapak di Lembaga Karakter Center ini, yaitu kita bersama-sama akan belajar tentang makna kejujuran. Anak-anakku sekalian, sangat sedikit sekali di negara ini, bahkan di antara kita, yang mengutamakan kejujuran. Kita lebih mementingkan hawa nafsu untuk mencari kesenangan semata dibandingkan dengan nikmat yang nanti akan diberikan Allah begitu besar. Kita takut dijauhi orang sehingga kita berbohong. Kita takut hidup miskin sehingga kita berbohong. Kita takut dicemooh orang sehingga kita berbohong. Padahal itu semua adalah tipu daya. Ingat, perbuatan yang diawali dengan kejujuran tidak akan Allah balas dengan hal-hal yang tidak baik. Pasti, meskipun itu pahit, nanti Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Anak-anakku sekalian, mulai dari sekarang, kalian sudah kelas 12, sudah akhir pembelajaran di SMK Teknologi, sudah pada tahap yang akhir. Jangan kotori hati kalian hanya dengan berbuat yang tidak jujur kepada siapapun. Nanti ketika suatu saat kalian menemukan pasangan kalian, awali dengan kejujuran, insya Allah akan berakhir dengan kebahagiaan. Oke, kita lanjutkan materi perdana kita untuk pertemuan di Lembaga Karakter Center, khususnya untuk kelas 12 seluruh jurusan. Pertama, Bapak mengajak kepada kalian, mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di saat
masa-masa seperti ini jangan kalian gunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat, namun gunakanlah masa-masa seperti ini untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ingatlah, siapa yang menabur angin, kelak dia akan menuai badai. Kalau kita menabur kebaikan, insya Allah di hari nanti kita akan menuai ya kebaikan juga gitu. Dan kebaikan itu kita dapatkan bukan hanya dari orang yang kita baiki, tapi bisa jadi Allah nanti akan menurunkan kebaikan buat kita melalui orang lain ya. Artinya min haitsu la yahtasib gitu, oke? Tidak disangka-sangka. Lanjut anak-anakku sekalian, ini makna kejujuran. Apa sih sebenarnya jujur? Jujur itu bukan nama orang ya. Jujur yang dibahas di sini, mohon maaf, bukan nama orang. Tapi jujur di sini adalah sebuah nilai-nilai yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Anak-anakku sekalian, tolong ini diingat, kemudian kalian masukkan ke dalam hati kalian dan lalu diamalkan menggunakan perbuatan kalian. Makna kejujuran. Apa sih itu kejujuran? Sifat jujur yang benar-benar jujur biasanya hanya bisa diterapkan oleh orang-orang yang sudah terlatih sejak kecil untuk menegakkan sifat kejujuran. Benar, anak-anak sekalian, segala sesuatu itu bisa kita lakukan karena kalau memang benar-benar sudah terlatih. Contoh, bapak dari kecil itu sama orang tua bapak selalu dilatih untuk makan nasi. Alhamdulillah sampai saat ini saya nggak lupa bahwa makanan pokok bapak itu adalah nasi. Andaikan saja nak, dulu waktu bapak kecil dikasih makannya rumput, mungkin sekarang di rumah itu sudah banyak banget rumput. Nah, begitu pun anak-anakku sekalian. Kalau dari kecil anak-anakku sekalian dibiasakan oleh orang tuanya, misalkan makanannya apa, beling. Ngeri sekali ya, nanti di kantin pada jual beling semua. Itu ya. Jadi semua itu tergantung kebiasaan anak-anakku sekalian. Makanya ayo sekarang kita biasakan untuk berbuat hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif, terutama dalam segi kejujuran. Misal nih, terutama yang cowok nih yang sering berbohong kepada cewek, ataupun misalkan cewek nih yang juga suka ngomong bohong. Kamu tuh ibarat bulan purnama loh. Nggak usah ngomong ibarat bulan purnama ya, udah ngomong aja kamu tuh seperti wanita. Ya emang wanita. Jadi belajar benar-benar belajar jujur, jangan bohong. Kamu itu kayak bintang, padahal kamu bohong. Bukan seperti bintang dalam hati kamu, mana ada bintangnya ya, kayak gitu ya. Begitupun yang perempuan, misalkan kamu kayak artis Korea loh, mana ada artis Korea lombur kayak gitu kok kamu anggap artis Korea. Nah itu ya, nah ya, ngomong aja jujur, kamu tuh cantik, udah cukup gitu, udah beres kan, nggak perlu berbelit-belit. Orang yang bohong nanti tuh suka berbelit-belit, nanti ujungnya apa ya, bohong. Nah itu ya, jadi tetap bohong itu, walaupun kamu merayu ya tetap bohong, kamu berarti udah dikategorikan ya orang-orang munafik gitu. Jadi tetap jujurlah walaupun itu menyakitkan. Kamu itu mancung loh, dari mana mancung loh, pesek kayak gitu ya. Kemudian nih selanjutnya, orang yang memiliki sifat jujur merupakan orang yang berbudi mulia. Oh jelas, dan pasti orang yang beriman. Kenapa orang jujur dikatakan orang beriman? Karena di dalam dirinya, di dalam hatinya sudah ditanamkan rasa takut. Dia bukan takut ketahuan sama orang lain, tapi takut sama yang di atas. Siapa yang di atas? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi orang yang jujur dia takut kepada Tuhannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyaksikan, bukan takut karena ketahuan. Tuh ya anak-anakku sekalian. Nah, diingat bahwa orang yang berbohong kelak suatu saat ketika dia ketahuan berbohong, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka aib kita, kamu mau dimanapun berada nggak akan dipercaya. Susah, nangis nanti kalau kita sudah tidak dipercaya oleh orang lain. Tuh anak-anakku sekalian. Nah kemudian selanjutnya, ini dia definisi dan pengertian jujur.
Nah, ditulis nak. Jadi belajar di rumah. Ingat, ini bukan libur ya, tapi belajarnya dari rumah. Itu PJJ, pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah. Nah, ini lihat definisi dan pengertian jujur. Jika dilihat dari segi bahasa, jujur berarti apa? Mengakui, berkata ataupun memberi informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi, kenyataan. Jangan sampai ini kamu dari sini diberikan amanah seperti ini dari si A, misal ibu-ibu nih ya, kalian nih nanti yang perempuan calon ibu-ibu diberikan informasi dari si B. Kata si B gini, ibu-ibu itu kemarin beli emas. Terus kata si ibu-ibu yang diberikan tadi, kalian yang diberikan informasi tadi ngomong lagi, si ibu itu dibeliin emas tapi ngutang. Udah mau lebih-lebih tuh dari sini. Nah itu jadi berarti itu kalian sudah berkata nggak apa adanya. Nah ini jadi berarti kan dikategorikan itu bukan sifat yang jujur. Jika dilihat dari segi bahasa, jujur berarti apa? Mengakui, berkata atau memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi kenyataan. Silakan dicatat dulu. Sama nanti seperti pertemuan di kelas 10 ya. Tetap seperti di SMK juga kita akan mengadakan tes atau PTS, penilaian tengah semester kita. Nah, anakku sekalian, coba kalian perhatikan video berikut ini. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah menyaksikan video singkat yang kalau kita lihat betapa indahnya bersikap jujur, dan itu semua sebenarnya sudah dicontohkan oleh kekasih kita yang kita cintai, suri tauladan kita yang menunjukkan kita sehingga kita menjadi umat yang senantiasa menjunjung tinggi kedamaian. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, jadi nanti tolong untuk kalian semua yang sekarang berada di manapun, nilai apa saja sih yang terkandung di dalam video yang sudah kita saksikan tadi ya, sehingga sanggupkah kita ke depannya untuk senantiasa menanamkan kejujuran di dalam diri kita, meskipun itu sangat sulit buat kita karena kebiasaan berbohong, sehingga ke depannya
kita sulit juga untuk melakukan kejujuran. Tapi insya Allah ketika kita mau berusaha, mau bertaubat, insya Allah itu semua tidak ada yang sulit. Anak-anak sekalian, jadi jika diartikan secara lengkap, maka jujur merupakan sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan modifikasi sedikit pun, atau benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi. Jadi ini kejujuran adalah perkara yang mungkin sangat mudah sekali diucapkan, namun sangat-sangat sulit untuk dilaksanakan. Tahu tidak bahwa Nabi SAW sehingga menjadi saudagar yang kaya itu karena beliau menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Untuk anak-anakku yang sekarang sudah mulai atau belajar berwirausaha, tidak perlu kalian bersusah payah mencari motivator. Cukup motivator untuk berusaha, cukup motivator untuk menjadi wirausaha yang sukses itu hanya ada di Nabi SAW. Jadi Nabi kalau berdagang, dulu saya pernah mendengar salah satu kisah, salah satu cerita yang disampaikan oleh seorang ustadz, bahwa Nabi SAW itu kalau berdagang dia tidak pernah kembali modal. Jadi Nabi SAW kalau berdagang dia tidak kembali modal, tapi kembali untung. Artinya Nabi itu tidak pernah rugi. Yang paling hebatnya lagi dari berwirausahanya Nabi, jadi Nabi SAW ketika berdagang, orang-orang di sekelilingnya merasa diuntungkan, saingan-saingannya merasa diuntungkan. Kalau zaman sekarang kan mungkin kita berdagang, samping kita merasa tidak nyaman, kemudian saingan kita merasa dirugikan ataupun hal yang lain sebagainya. Tapi kalau Nabi SAW tidak. Semua orang yang belajar berwirausaha kepada Nabi SAW, mereka jadi orang sukses. Sayyidina Utsman bin Affan, yang kemudian saking hebatnya Nabi SAW itu tadi anak-anakku, beliau itu menanamkan yang namanya kejujuran, sehingga seorang wanita saudagar yang kaya raya, yang hartanya seperempat di kota Mekah, bisa jatuh cinta kepada Nabi SAW dan semua harta bendanya disedekahkan. Saking percayanya kepada Nabi SAW. Siapa lagi kalau bukan istri tercintanya, yaitu Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Sampai-sampai ada yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Siti Khadijah ketika meninggalnya pun satu bahkan kain penutupnya itu tidak cukup untuk menutupi jasad Siti Khadijah. Kenapa? Karena semua harta bendanya disedekahkan buat Nabi SAW. Itulah bahwa kehebatan kejujuran yang ditanamkan di dalam pribadi Rasulullah SAW, sehingga bahkan ketika masa anak-anaknya pun Nabi SAW sudah mendapatkan gelar Al-Amin dari orang-orang atau masyarakat Mekah. Itu kehebatannya. Nah, Nabi SAW ketika berdagang dia tidak pernah yang namanya menutup-nutupi. Tidak pernah menutup-nutupi. Jika memang ada kerusakan, Nabi SAW menyampaikannya. Tapi jika memang ada kelebihannya, disampaikannya. Nah, oleh karena itu, untuk anak-anakku sekalian, ayo mari kalian nanti mau jadi apa aja, ketika besar mau jadi apa aja nanti kita tanamkan kejujuran, karena insya Allah orang yang jujur tidak akan pernah rugi. Karena anak-anakku sekalian ya. Nah, untuk materi selanjutnya di dalam makna kejujuran itu ada macam-macam sifat jujur.
pertama ada sidik al-qalbi. Sidik itu artinya benar. Sidik al-qalbi merupakan sifat jujur yang penerapannya ada pada niat seseorang. Niat itu ada di hati. Jadi sifat jujur kalau sekarang saya niat. Kalau niat jujur, niatnya saja sudah tidak ada, apalagi pengamalan. Anak-anakku sekalian, itulah keistimewaan yang ada di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan sekuat tenaga, dengan sekuat iman kita, jika kita memiliki keinginan untuk menanamkan sifat jujur dalam diri kita, insya Allah kita mampu. Minimal kita belajar dulu. Jika tidak bisa yang besar secara drastis, yang kecil-kecil aja dulu. Minimal kalau kita tidak bisa menjauhi sifat kebohongan, jangan terlalu banyak berbicara. Cukup berbicara seadanya saja, jangan terlalu banyak bercerita hal-hal yang lain. Ayo anak-anakku sekalian, dengan kejujuran insya Allah hidup kita menjadi berkah. Terima kasih, itu saja pertemuan pertama bersama Bapak. Nanti kita sambung lagi minggu yang akan datang. Tetap semangat, jangan jadikan kegiatan atau pembelajaran jarak jauh ini sebagai suatu keterbatasan, tapi jadikanlah bahwa ini sebagai kesempatan buat kita lebih semangat lagi dalam melaksanakan kegiatan belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.